Dalam laga lanjutan Liga Inggris kemarin, Manchester City harus mengakui keunggulan Manchester United dengan skor tipis 1-2. Kekalahan ini memperburuk peluang Man City untuk meraih gelar juara Premier League, terlebih mereka hanya mencatatkan 1 kemenangan dalam 11 pertandingan terakhir di semua kompetisi. Seusai laga, Phil Foden mengungkapkan perasaannya di ruang ganti tim. "Sulit bagi saya untuk menjelaskan apa yang terjadi. Saya merasa performa kami sudah cukup untuk meraih hasil positif, tetapi kami gagal mendapatkan poin, dan sepertinya ini terus berulang," ujar Foden. Ia juga menambahkan bahwa suasana ruang ganti sangat muram, namun tim harus segera melupakan kekalahan ini dan berusaha bangkit. Akhir-akhir ini, masa depan Marcus Rashford menjadi bahan spekulasi. Ia disebut-sebut tidak lagi masuk dalam rencana Ruben Amorim, karena performanya yang dianggap inkonsisten. Situasi ini mencapai puncaknya akhir pekan lalu, ketika Rashford tidak dimasukkan ke dalam skuad untuk derby Manchester, dan memunculkan anggapan bahwa karirnya di Manchester United sudah selesai. Menanggapi rumor tersebut, Rashford mengungkapkan bahwa dirinya siap meninggalkan Manchester United. "Secara pribadi, saya siap menghadapi tantangan baru dalam karir saya," ujar Rashford. Ia juga menyadari adanya atmosfer negatif di klub saat ini. Jika situasi tersebut tidak bisa diperbaiki, Rashford menyatakan bahwa ia siap untuk hengkang dari Old Trafford. Bursa transfer musim dingin akan dibuka dalam waktu kurang dari 2 pekan, dan tim-tim Eropa mulai bersiap untuk melakukan aktivitas jual beli pemain. Salah satu klub yang santer dikabarkan akan aktif adalah Arsenal. The Gunners disebut membutuhkan beberapa tambahan pemain untuk memperkuat skuad mereka dalam upaya merebut gelar juara. Namun, baru-baru ini Mikel Arteta memberikan tanggapan terkait rumor tersebut. Dalam konferensi persnya, Arteta mengisyaratkan bahwa Arsenal tidak berencana merekrut pemain baru di bulan Januari. Ia menegaskan bahwa skuad yang dimiliki saat ini sudah cukup kuat untuk bersaing di Premier League. "Saya sepenuhnya mempercayai skuad kami, dan juga para pemain kami secara menyeluruh," kata Arteta. Musim ini menjadi periode yang sulit bagi Antony. Winger asal Brasil ini jarang mendapat kesempatan bermain, baik di bawah asuhan Erik ten Hag maupun Ruben Amorim di skuad Manchester United. Namun, baru-baru ini Antony tampil selama 10 menit dalam derby Manchester. Meski singkat, penampilannya cukup impresif, dan berkontribusi dalam kemenangan comeback setan merah atas rival sekotanya. Ruben Amorim mengaku puas dengan performa Antony. Ia menyatakan bahwa sang pemain bisa mendapatkan lebih banyak waktu bermain jika mampu mempertahankan kualitasnya. "Setiap orang berhak mendapatkan awal yang baru. Sekarang semuanya ada di tangan mereka sendiri," ujar Amorim. "Jika dia membuktikan dirinya layak bermain, maka saya akan memasukkannya ke dalam tim." Karim Benzema dikabarkan sedang mempertimbangkan pensiun dari sepak bola pada akhir musim ini. Berita ini mencuat menjelang ulang tahunnya yang ke-37. Jika pensiun yang direncanakan ini terwujud, Benzema disebut-sebut akan kembali ke Santiago Bernabeu untuk menjalani peran baru sebagai duta klub. Jika benar pensiun, Benzema akan meninggalkan warisan luar biasa di dunia sepak bola. Kembali ke Real Madrid sebagai duta klub akan menjadi babak baru yang istimewa, sekaligus mempererat ikatannya dengan klub yang telah membesarkan namanya. Kehadirannya kembali ke Bernabeu akan menjadi momen emosional, mengingat 14 tahun perjalanan karirnya yang gemilang bersama Los Blancos. Mike Maignan telah menjadi andalan di bawah mister gawang AC Milan selama 3 tahun terakhir, dan menunjukkan performa impresif bersama Rossoneri. Namun, belakangan muncul spekulasi mengenai masa depannya, dengan sejumlah klub top Eropa dikabarkan tertarik merekrutnya pada tahun 2025. Namun menurut laporan Fabrizio Romano, Maignan tidak akan meninggalkan AC Milan. Ia disebut hampir mencapai kesepakatan untuk menandatangani kontrak baru di San Siro. Laporan itu juga menyebutkan bahwa dalam beberapa pekan terakhir, telah berlangsung diskusi intens antara agen Maignan dan manajemen Milan. Dan kedua pihak sama-sama bersemangat untuk melanjutkan kerjasama. Dengan Rossoneri ingin memperpanjang kontrak, dan Maignan menunjukkan antusiasme untuk bertahan. Vinicius Junior akhirnya meraih pengakuan internasional, dengan dinobatkan sebagai pemain pria terbaik FIFA 2024. Winger andalan Real Madrid dan timnas Brasil ini berhasil mengalahkan pesaing seperti Rodri, Jude Bellingham, dan Dani Carvajal untuk memenangkan penghargaan bergengsi tersebut. Penghargaan ini datang 2 bulan setelah Vinicius gagal meraih Ballon d'Or 2024. Sejumlah pemain dan legenda sepak bola tak ragu memberikan ucapan selamat atas prestasi tersebut. Neymar menjadi salah satu yang pertama menyampaikan apresiasi melalui media sosial, dengan menyebut kemenangan ini pantas diraih oleh Vinicius, dan berharap sang pemain terus mencetak prestasi gemilang di masa depan. Setelah setengah musim menangani Barcelona, Hansi Flick tampaknya mulai menemukan pola permainan yang tepat, dan pemain-pemain yang sesuai dengan strateginya. Pelatih asal Jerman tersebut juga telah bersiap untuk melepas pemain yang dianggap kurang berkontribusi bagi tim.
Salah satu nama yang dikabarkan akan dilepas oleh Flick adalah Frenkie de Jong. Menurut laporan Sport, Flick awalnya berniat mempertahankan gelandang asal Belanda itu karena merasa cocok dengan skemanya. Namun, setelah De Jong pulih dari cedera dan kembali bermain, Flick harus menerima kenyataan bahwa De Jong tidak menunjukkan kecocokan dengan skuad Barcelona saat ini. Karena itu, Flick berencana melepas De Jong pada bursa transfer musim panas 2025. Darwin Núñez dikenal sebagai striker tajam saat membela Benfica. Namun, sejak pindah ke Liverpool, ia kesulitan mempertahankan performa yang sama. Selama 2 musim pertamanya di Premier League, Núñez mencetak 20 gol untuk Liverpool. Musim ini, di bawah asuhan Arne Slot, ia baru mencatatkan 3 gol dari 20 pertandingan. Mantan pemain Liverpool, Jermaine Pennant, mengungkapkan bahwa Núñez belum cukup memenuhi standar The Reds. Pennant bahkan menyarankan Slot untuk mempertimbangkan merekrut Alexander Isak dari Newcastle sebagai pengganti. Menurutnya, Isak memiliki keunggulan berupa pergerakan yang luar biasa, kecepatan, serta kemampuan melibatkan pemain lain, menjadikannya penyerang nomor 9 yang ideal. Declan Rice resmi bergabung dengan Arsenal pada musim panas 2023, dengan nilai transfer mencapai 105 juta pounds. Gelandang tim nasional Inggris ini, langsung menjadi pemain kunci dalam upaya Arsenal meraih gelar juara musim ini. Kontraknya dengan Arsenal berlaku hingga 2028, dengan opsi perpanjangan 1 tahun. Teddy Sheringham menyarankan Manchester United untuk merekrut Rice sebagai langkah besar di awal era kepelatihan Amorim. Saya sudah mengatakan selama beberapa tahun, bahwa United seharusnya mendatangkan Declan Rice, ujar Sheringham. Ia menambahkan, bahwa jika United berhasil memboyong Rice dari Arsenal, itu akan menjadi keuntungan besar. Karena Arsenal akan melemah, sementara United justru semakin kuat. Mo Salah diperkirakan akan berstatus bebas transfer, ketika kontraknya di Anfield berakhir pada musim panas mendatang. Namun, Sergio Aguero mengungkapkan, bahwa Salah telah setuju untuk memperpanjang kontraknya dengan tim asuhan Arne Slot. Saya membaca informasi tentang hal ini beberapa jam lalu. Dari yang saya pahami, Salah telah memperpanjang kontraknya dengan Liverpool selama 2 musim lagi. Saya pikir, ini akan menghapus semua spekulasi mengenai masa depannya, kata Aguero. Ia juga menambahkan, bahwa perpanjangan kontrak ini menjadi kabar terbaik bagi Liverpool, mengingat Salah masih berperan penting dalam tim. Dia tetap menjadi pemain kunci, dan perpanjangan kontrak ini adalah berita terbaik yang bisa didapatkan Liverpool, ujarnya. Manajemen AC Milan dikabarkan mulai mencari pelatih baru, untuk menggantikan Paulo Fonseca, yang dinilai belum mampu memaksimalkan potensi tim. Salah satu kandidat yang muncul adalah Roberto Mancini. Saat ini, Mancini tidak sedang melatih tim manapun, setelah mengundurkan diri dari posisinya sebagai pelatih timnas Arab Saudi. Dengan rekam jejak yang gemilang, termasuk membawa timnas Italia menjuarai Euro 2020, Mancini dianggap memiliki kemampuan untuk menghidupkan kembali performa Rossoneri. Ia juga telah menyatakan keinginannya untuk kembali melatih klub Italia, setelah menyelesaikan karirnya di Arab Saudi. Dusan Vlahovic masih terikat kontrak dengan Juventus hingga 2026, namun spekulasi tentang masa depannya mulai mencuat menjelang bursa transfer musim dingin. Menurut beberapa laporan dari media Italia, Arsenal menjadi salah satu klub yang serius mempertimbangkan untuk mendatangkan Vlahovic, yang sebelumnya juga dikaitkan dengan Manchester United. Tim asuhan Mikel Arteta disebut sebagai kandidat utama yang siap mengambil langkah untuk merekrut Vlahovic. Laporan tersebut juga menyebutkan, bahwa Arsenal mungkin akan menyertakan salah satu pemainnya sebagai bagian dari kesepakatan. Dengan Gabriel Jesus menjadi nama yang paling sering dikaitkan dalam potensi pertukaran tersebut. Chelsea dilaporkan semakin dekat untuk mengamankan sponsor utama di bagian depan jersey mereka, setelah hampir setengah musim berlalu tanpa logo perusahaan pada seragam pertandingan. Berdasarkan laporan dari Daily Mail, Chelsea sebenarnya percaya diri, dapat memperoleh tawaran lebih besar dengan menunggu. Dan strategi ini tampaknya mulai membuahkan hasil, seiring peningkatan performa mereka di Liga Inggris. Saat ini, terdapat 5 perusahaan yang bersaing untuk menjadi sponsor utama klub, dengan 3 berasal dari sektor maskapai penerbangan, dan 2 lainnya dari industri teknologi. Liverpool telah lama mencari bek kiri baru sejak awal musim lalu. Mereka membutuhkan pemain yang dapat menggantikan Andrew Robertson, yang performanya mulai menurun. Menurut laporan Marca, Liverpool kini mempersempit pencarian mereka untuk posisi tersebut, dan sangat berminat mendatangkan Anthony Robinson dari Fulham. Robinson dianggap sebagai pilihan ideal, karena telah membuktikan kualitasnya sebagai bek kiri yang solid bersama Fulham. Penampilannya yang konsisten di Fulham, membuatnya menjadi target utama The Reds untuk memperkuat lini pertahanan mereka. Usianya juga masih 27 tahun, sehingga ia punya waktu yang cukup panjang untuk memperkuat The Reds.
Barcelona menjadi sorotan setelah cedera Lamine Yamal kambuh akhir pekan lalu. Tapi tetap dimainkan saat melawan Leganes. Akibatnya, Yamal dipastikan harus menepi selama 3 hingga 4 pekan. Namun, Barcelona cukup terbantu dengan libur akhir tahun, yang memungkinkan klub fokus menangani pemulihan sang winger. Menurut laporan Mundo Deportivo, Barcelona menggunakan metode terapi pertumbuhan dalam proses penyembuhan Yamal. Prosedur ini melibatkan penyuntikan cairan plasma kaya trombosit ke area cedera, bertujuan mempercepat regenerasi jaringan, sehingga pemulihan dapat berlangsung lebih efektif. Sebelum melalui proses ini, kaki Yamal sengaja dibuat mati rasa, untuk tujuan yang sama. Real Madrid menghajar Pachuca di laga final FIFA Intercontinental Cup di Lusail Stadium. Madrid memang mendominasi penguasaan bola. Akan tetapi, mereka cukup kesulitan untuk menggempur pertahanan Pachuca. Butuh kerja keras dari skuad Madrid untuk bisa mengalahkan Pachuca. Kali ini, gol-gol Los Blancos dicetak oleh Kylian Mbappe, Rodrigo, dan Vinicius Junior. Dengan hasil ini, Real Madrid berhasil menjadi juara FIFA Intercontinental Cup, alias Piala Intercontinental 2024. Arsenal berhasil comeback dan menang saat melawan Crystal Palace di laga perempat final EFL Cup di Emirates Stadium. Pertandingan Carabao Cup ini berjalan sulit bagi Arsenal. Apalagi, mereka menurunkan para pemain lapis keduanya. Kali ini, 3 gol Arsenal semuanya diborong oleh Gabriel Jesus. Sementara itu, gol Palace dicetak Jean-Philippe Mateta dan Edin Ketia. Dengan kemenangan ini, Arsenal berhak melaju ke perempat final EFL Cup. Liverpool sukses mengamankan kemenangan di kandang Southampton dalam laga perempat final EFL Cup. Pertandingan Carabao Cup ini awalnya didominasi oleh Liverpool di babak pertama. Namun di babak kedua, giliran Southampton yang bisa mengembangkan permainannya. Gol Southampton dicetak oleh Cameron Archer. Sementara gol Liverpool dihasilkan Darwin Núñez dan Harvey Elliott. Dengan demikian, Liverpool berhak melaju ke babak semifinal EFL Cup. Sementara di laga lain, ada Paris Saint-Germain yang meraih kemenangan atas tuan rumah AS Monaco dengan skor 4-2 dalam lanjutan Liga Prancis musim ini. Hasil ini memperpanjang catatan tak terkalahkan Les Parisiens di kompetisi domestik. Gol-gol PSG dicetak oleh Gonzalo Ramos, Desir Diu, dan Ousmane Dembélé yang menyumbang 2 gol. Sementara itu, gol AS Monaco dicetak oleh Ben Seguir dan Embolo.